Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember Angkatan 17. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal dari tugas mata kuliah ketahanan pangan. Di sini saya akan meresum jurnal dari Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang berjudul Fenomena Anomali Iklim El Nino dan La Nina, Kecenderungan Jangka Panjang dan Pengaruhnya Terhadap Produksi Pangan. Volume 24 nomor 1 halaman 28-45 tahun 2019, penulis Bambang Irawan. Latar belakang. Pada sektor pertanian, fenomena alam juga memperlihatkan perannya semakin penting melalui munculnya anomali iklim El Nino dan La Nina. Anomali iklim tersebut semakin sering terjadi dengan kondisi musim yang semakin ekstrim dan durasi yang semakin panjang, sehingga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap produksi pertanian di banyak negara. Yang kedua, penurunan drastis curah hujan akibat El Nino dapat menimbulkan kegagalan panen akibat kekeringan, sedangkan kenaikan curah hujan akibat La Nina dapat menimbulkan banjir dan merangsang peningkatan gangguan organisme pengganggu tanaman. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perubahan curah hujan dan ketersediaan air irigasi. Yang kedua, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan El Nino terhadap produksi pangan. Untuk metodologinya, lokasi penelitian ini dilakukan di kawasan Asia Tenggara. Data yang digunakan adalah data sekunder atau data dari penelitian sebelumnya, yaitu dari Australia Bureau of Meteorology. Hasilnya, El Nino dapat menyebabkan penurunan debit sebanyak 3% hingga 65%. Rata-rata penurunan debit air tahunan di seluruh waduk sebesar pada umumnya menurunkan debit air tersebut lebih besar pada musim kemarau, 17,6%, daripada musim hujan yang 7,2%. Ini menunjukkan bahwa kejadian El Nino dapat menimbulkan dampak negatif terhadap produksi pangan di daerah beririgasi, terutama pada musim kemarau. Yang kedua, dampak La Nina terhadap peningkatan produksi umumnya lebih tinggi pada tanaman pangan yang biasanya tanaman di lahan kering, seperti palawija dan padi ladang. Hal ini dapat terjadi karena pasokan air untuk kebutuhan tanaman yang diusahakan di lahan kering umumnya terbatas, sehingga La Nina yang meningkatkan curah hujan akan mengurangi keterbatasan tersebut. Dari seluruh jenis komoditas pangan, meningkatkan produksi akibat La Nina paling tinggi terjadi pada komoditas jagung, yaitu 3,92%. Untuk kesimpulannya, yang pertama, anomali iklim El Nino umumnya terjadi pada musim kemarau dan menimbulkan dampak penurunan curah hujan, musim kemarau yang lebih panjang, dan menurunkan ketersediaan air irigasi. Konsekuensi dari fenomena tersebut adalah produksi pangan cenderung turun pada saat El Nino terjadi. Anomali iklim La Nina umumnya terjadi pada musim hujan dan menimbulkan peningkatan curah hujan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.